warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Apriliani, mahasiswa Agroteknologi semester 7, akan meresume tentang lanjutan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang hak-hak dasar pokok agraria. Nah, di sini saya akan meresume tentang hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan, hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan, hak guna ruang angkasa, dan hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Pertama adalah hak pakai yang tercantum dalam pasal 41. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini. Hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur pemerasan. Dan siapa yang dapat mempunyai hak pakai? Nah, pasti yang pertama adalah warga negara Indonesia. Lalu bisa juga orang asing yang berkedudukan di Indonesia, dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, serta badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Selanjutnya, sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat berwenang. Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Selanjutnya, hak sewa untuk bangunan tercantum dalam pasal 44. Seseorang atau badan hukum yang mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Pembayaran uang sewa ini dapat dilakukan satu kali atau pada tiap waktu tertentu ketika tanahnya sudah dipergunakan ataupun sebelum dipergunakan. Nah, perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur pemerasan tentunya. Kemudian yang dapat menjadi pemegang hak sewa itu sama dengan yang tadi hak pakai ya. Selanjutnya, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan tercantum dalam pasal 46. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah, tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah. Itu ada pasal 47 mengenai hak guna air, pemeliharaan, dan penangkapan ikan. Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain. Hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan peraturan pemerintah tentunya. Lalu ada hak guna ruang angkasa. Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu. Hak guna ruang angkasa ini berkaitan dengan hukum internasional ya. Dan yang terakhir, hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial tercantum dalam pasal 49. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi badan tersebut, dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan serta sosial untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14. Nah, perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi intinya itu wakaf ya, tanah yang diwakafkan. Dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.